Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Informatika Kota Serang, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus Ketua Praktik Kerja Industri atau Instansi, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan OTKP, Akuntansi, RPL, MM, dan TKJ, serta siswa-siswi kelas 12 SMK Informatika Kota Serang yang Ibu banggakan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat iman serta Islam, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pelepasan praktik kerja industri atau instansi tahun pelajaran 2020-2021. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta kita umatnya. Semoga mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum memulai acara, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sosialisasi kegiatan prakerin oleh Ketua Prakerin, yang ketiga sambutan kepala sekolah, dilanjutkan dengan pelepasan siswa prakerin dengan memberikan simbolis ID card kepada perwakilan siswa masing-masing jurusan. Yang keempat yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka pelepasan prakerin pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sosialisasi kegiatan prakerin oleh Ketua Prakerin. Kepada Bapak Danang Usmanto, Sarjana Komputer, dipersilahkan. Terima kasih Bu Ainul selaku sekretaris sudah memberikan kesempatan waktunya. Baiklah anak-anakku yang kami banggakan dan Bapak cintai, sebelum mulai dimohon untuk speaker dan perhatikan ya pada saat presentasi ini akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini yaitu alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi dalam kegiatan atau acara sosialisasi dan pengelepasan siswa prakerin tahun pelajaran 2020-2021. Selain itu juga tentunya tidak lupa kami panjatkan salawat serta salam pada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan selalu diberikan syafaat hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Informatika Kota Serang. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Yang saya hormati
orang tua siswa, siswi khususnya kelas 12 yang pada saat ini sedang melaksanakan program Prakrin di DUDI, Industri Dunia Kerja. Dan tidak lupa anak-anakku, Ananda, siswa-siswi kelas 12 SMK Informatika Kota Serang. Pada kesempatan ini izinkanlah kami ingin memberikan sebuah informasi atau sosialisasi tentang pelaksanaan program Prakrin. Yang pertama adalah kita ketahui anak-anakku, Prakrin merupakan sebuah kegiatan yang pembelajaran yang dilakukan di industri ya, atau biasanya disebut dengan industri dunia kerja, lapangan kerja untuk penerapan, pemantapan dan peningkatan kompetensi. Selain itu juga bahwa praktek kerja industri itu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan sebuah praktisi ahli yang berpengalaman di bidangnya untuk memperkuat pembelajaran dengan cara pembimbingan peserta didik pada saat praktek kerja industri. Kemudian anak-anakku yang Bapak banggakan, khususnya yang pada saat ini sedang melaksanakan kegiatan Prakrin, harus diketahui bahwa tujuan pelaksanaan Prakrin itu yang pertama adalah untuk memberikan pengalaman kerja secara langsung ya, atau secara real di lapangan, bertujuan untuk menanamkan internalize atau iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli, mutu, proses, dan hasil kerja. Kemudian selain itu juga menanamkan etos kerja ya. Nanti kalian pada saat lulus sudah bekerja itu bagaimana menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja nanti pada saat di saat lapangan di dunia kerja, yaitu dalam menghadapi tuntutan pasar kerja secara global. Kemudian baik, sebelumnya kami informasikan pada peserta untuk speakernya harus di-mute dulu ya, atau dimatikan agar presentasi ini kita bisa fokus menyimak apa yang disampaikan oleh sekolah ya tentang mengenai Prakrin ini. Baik, Bapak lanjutkan bahwa tujuan Prakrin selanjutnya yaitu untuk siswa-siswi sebagai memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi ya di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusan pada setiap jurusan masing-masing. Dan yang keempat adalah untuk mengaktualisasikan penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda PSG atau biasanya dengan link and match antara SMK dan institusi pasangan. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, bahwa pelaksanaan Prakrin ini sangat bermanfaat sekali ya. Kenapa? Yang pertama, nanti kalian dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah
diperoleh di sekolah. Jadi kompetensi-kompetensi yang selama di sekolah itu bisa diterapkan nanti di perusahaan. Kemudian yang kedua, anak-anakku nanti dapat menambah wawasan ya tentang dunia kerja di lapangan secara real, tentang iklim kerjanya yang positif, yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu yang ketiga, akan menambahkan dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan budaya kerja yang tinggi. Lalu manfaat selanjutnya yaitu memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat industri dunia kerja. Lalu selanjutnya dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bimbingan atau arahan dari pembimbing industri dunia kerja. Kemudian anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, bahwa program Prakrin di SMK Informatika itu sesuai dengan standar prosedurnya. Yang pertama adalah sesuai dengan sebagai dasar hukum itu sudah mengacu pada surat edaran Kemendikbud nomor 1 tahun 2020, yaitu tentang apa? Tentang pelaksanaan Prakrin ya di masa pandemi. Jadi walaupun pandemi ini kita tidak santai-santai saja, namun harus tetap melakukan Prakrin. Dengan cara apa? Dengan cara 3 pilihan. Di SMK Informatika selama program Prakrin itu ada 3 pilihan. Yang pertama, Prakrin secara langsung di Iduka sesuai dengan surat pengajuan permohonan ya yang sudah dibuat. Kemudian bisa memilih PKL atau kursus online ya. Online nanti dilaksanakan secara online dan ada pembimbingnya yang akan ditentukan oleh dari sekolah. Kemudian yang ketiga, bisa memilih project based learning, yaitu membuat project sesuai dengan kompetensi keahliannya. Jangan khawatir, tentunya nanti akan dibimbing oleh pembimbingnya. Kemudian anak-anakku, selama pelaksanaan program Prakrin ini dilaksanakan waktunya yaitu selama 2 bulan. Dari mulai 5 Juli kemarin sampai dengan bulan September. Namun apabila ada perusahaan yang hanya membutuhkan 1 bulan, itu tidak apa-apa, diizinkan atau diperbolehkan. Kemudian selanjutnya adalah dalam pelaksanaan program Prakrin ini di masa pandemi ini, sekali lagi kami himbaukan pada siswa-siswi kelas 12 bahwa selama pelaksanaan Prakrin, peserta didik wajib mematuhi atau melaksanakan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Dengan cara apa? Dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membawa bekal secara mandiri, dan sebagainya. Kemudian anak-anakku yang Bapak banggakan, bahwa di dalam kegiatan Prakrin ini sudah ada prosedurnya, yaitu flowchartnya, bahwa di sekolah SMK Informatika pertama-tama kalian sudah membuat ya pengajuan surat permohonan kepada panitia diajukan dan sudah melakukan pengiriman kepada DUDI sehingga mendapatkan jawaban surat jawabannya dan waktu penentuan pelaksanaannya. Selain itu juga yang pertama kalian juga anak-anakku sudah mendapatkan pembekalan ya sebagai persiapan sebelum diberangkatkan atau orientasi Prakrinnya yang sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh DUDI. Kemudian anak-anakku nanti pada saat pemberangkatan
itu akan didampingi oleh guru pembimbing dari sekolah, ya. Jangan khawatir. Nanti kalau pada saat waktu pelaksanaan pemberangkatan atau mulai untuk prakrinnya itu akan dibimbing oleh guru pembimbing dari sekolah. Kemudian selain itu juga nanti akan ada visitasi oleh guru pembimbing ke industri dunia kerja. Nanti sewaktu-waktu sebagai monitoringnya, ya, antara pembimbing sekolah dengan pembimbing industri itu akan dikunjungi sebagai komunikasi, sebagai monitoring tentang pelaksanaan prakrin. Kemudian setelah selesai, jangan khawatir, nanti akan dijemput juga sebagai komunikasi, ya, antara sekolah dengan perusahaan. Apabila sudah waktunya sudah selesai, nanti sebagai ucapan terima kasih itu akan dibimbing juga oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Kemudian selanjutnya, selama kegiatan prakrin setelah selesai melaksanakan orientasi prakrin, yaitu kalian harus melanjutkan dengan pembuatan laporan sesuai dengan pelaksanaan prakrinnya. Dan yang terakhir itu nanti akan dipresentasikan laporannya. Kemudian anak-anakku siswa-siswi kelas 12 yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, dalam kegiatan prakrin ini kalian wajib ada 5 poin. Yang pertama, menyelesaikan prakrin secara tepat waktu dengan tingkat kehadirannya adalah 100%. Kemudian yang kedua, harus menyelesaikan pencapaian target kompetensi sesuai yang tercantum dalam panduan prakrin. Jadi nanti ada jurnalnya, ada kegiatan-kegiatannya, itu harus sesuai dengan buku panduan prakrin yang sudah nanti akan diambil dan dipegang masing-masing. Kemudian yang ketiga, siswa-siswi harus menyelesaikan laporan tadi, ya, dan presentasi prakrin dengan tepat waktu. Apabila sudah selesai dan kalau bisa selama proses orientasi prakrin, selama prakrin itu minimal kalian selain bekerja di Iduka itu sambil membuat laporan, sehingga pada saat sudah selesai pelaporan prakrinnya juga sudah selesai, maka dengan tepat waktu kalian sudah dapat menyelesaikannya. Kemudian yang keempat, siswa-siswi harus mematuhi tata tertib pelaksanaan selama pelaksanaan prakrin, ya, baik dari tata tertib di sekolah ataupun tata tertib di Iduka, industri dunia kerja, dunia usaha, dan dunia instansi. Dan yang kelima, siswa-siswi kelas 12 yang melaksanakan prakrin harus selalu menjaga nama baik sekolah dan keselamatan kerja, terutama protokol kesehatan selama pelaksanaan di pandemi ini, ya. Kemudian anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, bahwa di dalam kegiatan prakrin ini kalian mempunyai hak-hak selama prakrin. Apa saja? Yang pertama, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program prakrin. Yang kedua, mendapatkan prakrin yang sesuai dengan bidang dan kompetensi keahliannya. Yang ketiga, memperoleh arahan dan bimbingan dari guru pembimbing baik dari sekolah maupun dari industri. Yang keempat yaitu memperoleh kesempatan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Yang kelima yaitu mengikuti presentasi laporan, ya, prakrin yang telah dijadwalkan. Nanti setelah pembuatan laporan akan dipresentasikan sesuai dengan jadwal yang akan nanti ditentukan. Dan yang terakhir itu memperoleh penilaian dan sertifikat prakrin atas hasil praktiknya, karena sebagai syarat
kelulusan yang akan digunakan pada saat nanti sudah lulus. Kemudian anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh peserta Prakrin. Yang pertama, bahwa jadwal masuk Prakrin itu menyesuaikan dari jadwal dari dunia industri, dunia instansi masing-masing ya. Kemudian yang kedua, mematuhi tata tertib pelaksanaan Prakrin, baik tata tertib dari sekolah ataupun dari industri dunia kerja. Yang ketiga, yaitu apabila ada siswa yang tidak masuk, diwajibkan mengganti di hari sesuai dengan mekanisme dari dunia usaha, dunia industri. Dan yang terakhir, apabila ada izin tidak masuk Prakrin ya, karena sakit, itu harus ada surat dokter. Dan terlebih dahulu harus menghubungi pembimbing lapangan dan pembimbing sekolah sebagai komunikasi dan monitoring selama pelaksanaan Prakrin. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, bahwa sekali lagi dalam pelaksanaan Prakrin ini adalah suatu keberhasilan ditentukan oleh siswa-siswi dalam pelaksanaan Prakrin, tergantung pada siswa-siswinya ya sendiri, dan kepedulian juga peran serta seluruh unsur yang terkait, yaitu siapa saja. Yang pertama, guru pembimbing sekolah. Yang kedua, instruktur atau guru pembimbing dari DUDI. Yang ketiga, orang tua wali murid. Dan yang keempat, yaitu seluruh kepanitiaan Prakrin di sekolah. Sekali lagi, keberhasilan dalam Prakrin ini ditentukan oleh sendiri, yaitu tergantung semangat ya dari siswa-siswi untuk melaksanakan orientasi Prakrin, pembuatan laporan dan presentasi laporan. Kemudian anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, demikian informasi yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi, tolong titip selama pelaksanaan Prakrin ini selalu menjaga nama baik sekolah, menjaga kesehatan, dan mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam Prakrin ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Danang atas sosialisasi kegiatan Prakrin. Selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah, dilanjutkan dengan pelepasan siswa Prakrin dengan memberikan simbolis ID card kepada perwakilan siswa masing-masing jurusan. Kepada Ibu Idoh Raudotul Jana, Magister Pendidikan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa bersilaturahmi dengan anak-anak ibu kelas atau tingkat 12 dalam acara pelepasan untuk siswa-siswi melaksanakan kegiatan Prakrin. Salawat serta salam juga tidak lupa, marilah kita panjatkan atau haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya, semoga akan mendapat syafaat beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah, baik bidang kurikulum, yang di sini menjabat sebagai Ketua Panitia Kegiatan Prakrin, Bapak Danang Usmanto, Sarjana Komputer,
Bapak Wakasek Kesiswaan Bapak Muhammad Taufik Hidayatullah Sarjana Komputer, juga Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Tata Usaha Bapak Dede Muri Maulana Magister Komputer, dan yang saya hormati juga bapak-bapak dan ibu struktural yang hadir pada hari ini secara online. Dan tidak lupa yang ibu cintai, yang ibu sayangi, sekaligus yang ibu rindukan, anak-anakku kelas 3 atau kelas 12. Hari ini izinkan ibu memberikan sepatah dua patah kata untuk melepaskan kalian melaksanakan kegiatan prakerin. Ya, kegiatan prakerin seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Prakerin adalah kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh siswa-siswi SMK Informatika Serang atau seluruh siswa-siswi SMK. Ya, karena itu ada dasar hukumnya. Jadi pelaksanaan prakerin adalah hukumnya wajib bagi siswa SMK. Nah, pelaksanaan prakerin di SMK Informatika Kota Serang mengingat dalam kondisi pandemi ini, dalam situasi pandemi ini kita melaksanakan 3 kegiatan prakerin, bentuknya 3 ya wujudnya. Yang pertama adalah kegiatan prakerin di dunia industri dan dunia usaha. Yang kedua ada berbentuk job project based learning serta kursus online. Jadi anak-anakku yang melaksanakan kegiatan prakerin tahun ini tergantung dari pernyataan atau persetujuan orang tua. Ya, ada yang memang melaksanakan di dunia usaha dan industri atas izin orang tua, tapi juga ada yang melaksanakan bentuk yang lain seperti yang tadi disebutkan. Ya, pesan ibu buat kalian yang melaksanakan kegiatan prakerin di dunia usaha atau dunia industri, tolong jaga nama baik sekolah kita, jaga nama baik diri sendiri, dan jaga nama baik keluarga. Laksanakan kegiatan prakerin dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh tanggung jawab. Ya, mudah-mudahan harapan ibu dengan kalian melaksanakan prakerin di dunia usaha atau industri, kalian bisa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di sekolah dan bisa menambah wawasan, pengalaman, serta pengetahuan kalian tentang dunia kerja itu seperti apa. Itu harapan kami. Bagi anak-anak ibu yang tidak melaksanakan prakerin di dunia usaha ataupun dunia industri, tetap semangat, ikuti kursus online secara baik, kemudian ikuti atau kerjakan project based learning kalian dengan baik, sehingga tetap mendapatkan pengetahuan atau pengalaman yang baik. Ya, apapun bentuknya itu untuk kebaikan kita bersama, dengan tetap melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Itu saja mungkin yang ingin ibu sampaikan. Jaga kesehatan kalian, ya, jaga kesehatan khususnya bagi anak ibu yang ada di dunia usaha industri. Sekali lagi tetap usahakan jaga nama baik sekolah dan diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu pemberian simbolis ID card kepada masing-masing siswa yang diwakili dari masing-masing jurusan. Dipersilahkan untuk Ibu. Iya. Yang di luar ya? Iya. Di mana? BPR. Oh, ya. Ya.
Hati-hati ya. Iya. Yang diserang. Ciceri. Baik, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pengelepasan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.